Mungkin misalnya organisasi bisa berjalan, bisa berkembang kalau pemimpin tidak terampil, tidak punya keahlian, dan sumber keahlian itu salah satunya misalnya seorang UMKM memadukan antara pengetahuan dan pengalaman, tentu perkembangan usahanya itu akan sangat berkembang pesat. Kenapa? Komponen-komponen yang dimiliki oleh orang itu memang sekarang menjadi sebuah teori untuk memajukan seseorang dalam kegiatan usaha. Nah, begitu perjalanan teori itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu mah teori. Teori itu bersumber dari fakta. Bukan ngarang, bukan mengangan-angan, bukan. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dalam membangun komunikasi. Jadi komunikasi bisa jadi misalnya sebagai taktik untuk apa? Untuk 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Halo Sobat UMKM, kembali lagi di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bersama saya Anti Nurul Fauzia. Dan saya Anggi Agustin. Oke, Teh Anti, tahu gak sih? Apa nih? Pembahasan kali ini itu akan sangat-sangat menarik sekali nih Teh Anti. Emang mau ngebahas apa sih Kang Anggi? Nah, sebelum kita ke pembahasan Teh Anti, menjurus ke pembahasan ini, kita sapa dulu Sobat UMKM. Oke, Sobat UMKM. Sobat UMKM di rumah pernah gak sih merasakan sebuah dilema besar nih Teh Anti? Nah, di mana dilema ini bersangkut berkaitan dengan kepemimpinan Teh Anti. Nah, Sobat UMKM di mana nih? Pernah gak sih merasa dilema itu? Coba dengerin nih. Dilema ya? Iya. Dalam sebuah kepemimpinan, dalam betul. memimpin. Sobat UMKM tahu gak sih apa itu kepemimpinan sendiri? Oke, kita dengerin Teh Anti. Belum katanya. Belum nih Teh Anti. Belum pada tahu ya apa itu kepemimpinan. Oke. Sobat UMKM boleh dong komen di bawah. Menurut Sobat UMKM sendiri apa sih kepemimpinan itu? Nah, sebelum Sobat UMKM di rumah, sementara Sobat UMKM di rumah menjawab, Teh Anti, kita akan cari tahu dulu pastinya Teh Anti. Oke. Tentunya kita akan berdiskusi kembali mengenai kepemimpinan ini bersama Bapak Dr. Yusuf. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, seperti tadi dijelaskan, mungkin Pak kita sampaikan supaya lebih menjurus gitu Pak, lebih meruntun. Boleh dong sebagai prolog, apa sih kepemimpinan itu Pak? Ya, kita melihat dari fungsi manajemen dulu ya. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Sekarang apa sih kepemimpinan itu? Jadi kepemimpinan itu bisa merujuk kepada orang, ya, bisa manajer, bisa owner atau pimpinan UMKM yang memiliki kemampuan. Pertama, dia itu mampu mengarahkan orang-orang. Yang kedua, dia itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang atau karyawan. Yang ketiga, dia juga mampu memberikan motivasi kepada orang-orang atau karyawan untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan-tujuan. Nah, itu secara singkat definisi tentang kepemimpinan. Oke. Jadi sangat penting gitu ya Teh Anti mengenai kepemimpinan ini kita bahas. Betul. Menjadi seorang pemimpin itu Kang Anggi, kita itu harus punya pengetahuannya juga. Betul gak Pak? Iya betul. Lalu pengalamannya juga. Betul gak Pak? Jadi Pak, apakah pengetahuan seorang pemimpin yang penuh dengan pengetahuan, yang banyak akan pengetahuan atau teoritis, dengan seorang pemimpin yang banyak pengalaman atau praktik, lebih penting mana sih Pak di dunia bisnis yang cepat berubah ini? Ya, kalau yang sudah kita ajarkan, manajemen itu kan sebuah ilmu dan seni. Sedangkan manajer itu yang akan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Jadi seorang manajer
mungkin dalam sebuah organisasi usaha bisa kita katakan pemimpin juga, itu orang yang harus memiliki bekal pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang semua kegiatan yang ada dalam organisasi usaha itu. Termasuk misalnya keuangan, produksi, pemasaran, SDM, termasuk juga IT. Nah, dia, seorang manajer itu, harus memiliki pengetahuan tentang itu semua. Yang kedua, karena seorang manajer itu yang akan mengeksekusi semua rencana yang sudah ditetapkan, tentu dia harus memiliki keterampilan. Keterampilan itu datangnya dari satu pengalaman. Sampai sejauh mana pengalaman dia dalam memimpin perusahaan itu, termasuk pengalaman mengarahkan, pengalaman mempengaruhi, pengalaman memotivasi karyawan supaya mereka benar-benar semangat untuk menjalankan tugas-tugas perusahaan. Nah, ini kan seorang pemimpin harus begitu. Jadi kalau kita bicara pemimpin, tentu tidak bisa kita pisahkan. Apakah misalnya pengalaman yang harus lebih banyak atau pengetahuan? Jadi harus sama-sama. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan. Juga dia harus bisa mempraktekkan pengetahuan itu menjadi sebuah pengalaman. Tidak mungkin misalnya organisasi bisa berjalan, bisa berkembang kalau pemimpin tidak terampil, tidak punya keahlian, dan sumber keahlian itu salah satunya pertama pengalaman, yang kedua insting. Nah, seorang pemimpin itu juga harus memiliki insting. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan lingkungan internal, eksternal yang begitu mudah berubah. Begitu. Jadi sejalur nih Teh Anti, antara pengalaman dan pengetahuan itu berjalan seiringan Balance, gitu. ya. Begitu. Jadi seorang pemimpin memang satu, dia harus memiliki knowledge. Yang kedua juga dia mampu mengaktualisasikan knowledge itu menjadi sebuah pengalaman. Jadi dia itu seorang pemimpin yang terampil. Oke. Ini Teh Anti, jadi keinget nih mengenai pengalaman dan pengetahuan Teh Anti, Pak. Bahwa gini Pak, bahwa hal ini tuh sering juga saya pribadi gitu ada di benak pikiran gitu. Ketika ada banyaklah di lingkungan masyarakat, ketika disandingkan antara pengetahuan dan pengalaman, ada bahasanya tuh seperti ini Pak. Tuh lihat, paman kamu juga gak kuliah, gak apa, tapi kan sukses. Nah, terus dibandingin, tuh ada yang sekarang teoritis atau sekarang belajar, tapi munculnya gimana? Nah, itu menangkapi seperti itu gimana sih Pak? Sebetulnya begini, dia tidak sadar pamannya yang sukses itu memang dia punya pengetahuan. Sumbernya dari mana? Ketika melihat orang lain, ketika dia belajar menjadi pegawai, kemudian hasil pengalaman berupa berbagai macam pengetahuan praktek wirausaha dia lakukan sendiri, kemudian pengalaman itu menjadi berharga. Jadi memang sebaiknya antara pengetahuan dengan pengalaman tidak boleh kita pisahkan. Sekedar menggunakan pengalaman saja, kemajuannya itu terbatas. Tapi kalau misalnya seorang UMKM memadukan antara pengetahuan dan pengalaman, tentu perkembangan usahanya itu akan sangat berkembang pesat. Kenapa? Sekarang kita butuh teknologi, berarti kita harus tahu kan teori tentang teknologi itu. Betul. Contoh misalnya sekarang sudah serba digital, bagaimana mungkin kita bisa melakukan pemasaran kalau digital marketing tidak pernah bisa kita kuasai? Pengetahuan. Kalau hanya sekedar offline, pertumbuhannya juga terbatas. Kalau ingin maju UMKM, harusnya antara pengetahuan dan pengalaman harus kita padukan seiring seirama. Betul. Begitu. Balance Kang Anggi antara pengetahuan dan dengan skill atau keterampilan yang dimiliki. Karena tanpa kita sadari juga ternyata Sobat UMKM, teori yang kita dapatkan itu adalah hasil atau buah dari sebuah pengalaman seseorang. Di mana pengalaman seseorang dituangkan kepada sebuah teori atau ilmu. Di mana yang ilmu nanti yang kita pelajari untuk diimplementasikan kembali Kang Anggi. Jadi secara tidak langsung Teh Anti, orang yang memang disangka
tidak mempunyai keilmuan atau tidak mempunyai pengetahuan tapi usahanya sukses, padahal dia itu memang sudah paham tetapi Iya. tidak secara langsung gitu Teh Ati, padahal dia teh sudah mempraktekkan teori yang ada. Iya. Gitu. Jadi kan teori itu bersumber dari fakta. Iya. Contoh begini, bagi seorang peneliti tentu tertarik kenapa orang itu maju, kenapa orang ini tidak maju. Kemudian dia melakukan penelitian. Ada fakta-fakta yang menyebabkan dia bisa maju. Misal, rajin bekerja, pandai menabung, luas dalam pergaulan sehingga networkingnya itu sangat luas. Itu kan jadi teori. Komponen-komponen yang dimiliki oleh orang itu memang sekarang menjadi sebuah teori untuk memajukan seseorang dalam kegiatan usaha. Betul. Nah begitu perjalanan teori itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu mah teori. Teori itu bersumber dari fakta. Iya. Bukan ngarang, bukan mengangan-angan, bukan. Gitu. Iya, berarti teori itu yang sudah diuji kebenarannya ya Pak ya. Karena kita menggunakan metode ilmiah. Oke, berarti sebuah keterampilan dalam manajemen itu Pak seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sering dianggap esensial untuk seorang pemimpin. Namun nih Pak, apakah seseorang bisa sukses sebagai pemimpin meskipun keterampilan manajerialnya ini kurang mumpuni dan hanya berdasarkan visi dan keberanian atau visi misi saja, hanya mengandalkan gak apa-apa, perusahaan juga kan punya visi dan misinya, tapi ilmu pengetahuan mengenai manajerialnya ini kurang. Saya pikir kalau seorang pemimpin, apakah itu pemilik perusahaan UMKM atau perusahaan-perusahaan besar, kalau tidak memiliki keterampilan, bagaimana mungkin dia bisa mencapai tujuan? Tujuan itu kan sebuah yang harus kita capai. Ketika mencapai itu kita harus mengeksekusi. Eksekusi itu bisa sukses ketika kita memang sudah banyak pengalaman. Kemudian mendapat support dari teori-teori. Jadi kalau misalnya pemimpin ingin sukses, ya pasti pemimpin itu harus punya keterampilan. Contoh misalnya ada keterampilan konseptual. Berpikir secara strategis ke depan seperti apa. Kemudian juga ada keterampilan interpersonal. Kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh karyawan. Itu tugas pemimpin. Yang ketiga juga memang seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang bersifat teknis pun. Kenapa? Supaya kita tahu mana yang salah kemudian kita betulkan. Jangan sampai misalnya kita bisa menyalahkan tapi kita tidak bisa membetulkan. Nah ini kurang bijak. Jadi jelas seorang pemimpin, apakah itu manajer atau pemimpin perusahaan UMKM, harus memiliki keterampilan-keterampilan. Karena bisnis ini kan eksekusi. Bisnis itu tergantung kualitas implementasi dari semua formulasi yang sudah kita tetapkan. Begitu. Iya. Jadi tidak cukup hanya keberanian Teh Ari. Iya. Tapi Pak, ketika di masyarakat nih Pak, ada juga segelintiran orang yang berpendapat bahwa ya udahlah, kalau kita mau memulai usaha atau mau baru merintis nih Pak, ya udah mulai dulu aja. Tapi sementara itu kan kalau dikatakan hanya berani gitu, yang penting mulai aja lah. Gimana tuh Pak? Itu bisa kita anggap baik karena kita memberikan penilaian ada keinginan. Tapi keinginan itu harus kita barengi dengan apa? Pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari berbagai macam kegagalan. Kenapa banyak bisnis gagal? Karena pengetahuan untuk mengelola usaha itu memang sangat kurang. Misal, pengetahuan tentang keuangan, pengetahuan tentang cara membuat barang, pengetahuan cara memasarkan barang, kan itu harus kita kuasai. Kalau hanya mengandalkan keberanian, kemudian tanpa didukung oleh keterampilan, sulit mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi seorang pelaku usaha itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan supaya dia bisa mencapai tujuan dengan baik. Begitu. Berarti balik lagi tadi kepemimpinan itu harus dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang mumpuni dan balance. Betul. Sekali lagi mengingatkan ya teman-teman atau sobat UMKM di rumah,
kemampuan yang dimiliki dan ilmu pengetahuan itu harus sama-sama kita pegang teguh atau kita pegang berjalan seiringan. seiringan. Lalu ternyata katanya Pak, udahlah cukup dengan komunikasi dan negosiasi aja. Apakah ini hanya, jadi orang-orang itu hanya tentang negosiasi dan komunikasi yang dianggap hanya soal taktik dan karakter, atau gimana sih Pak sebenarnya? Kalau negosiasi dan komunikasi itu kan merupakan salah satu keterampilan seorang pemimpin. Pemimpin itu untuk memelihara karyawan harus mampu membangun sebuah komunikasi yang lebar. Karena setiap karyawan itu perlu mendapatkan penghargaan, perlu mendapatkan pengakuan, sehingga tidak boleh ada keinginan karyawan tersendat atau tersumbat. Kenapa? Karena bisa jadi kalau karyawan menemukan hal seperti begitu, dia akan mengalami demotivasi dalam bekerja. Jadi bagaimana dia bisa efektif, bagaimana dia bisa efisien, sementara jalur komunikasi benar-benar sangat tertutup. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dalam membangun komunikasi. Jadi komunikasi bisa jadi misalnya sebagai taktik untuk apa? Untuk supaya karyawan-karyawan kita itu termotivasi, supaya karyawan kita itu giat dalam bekerja. Harus kita membuka jaringan komunikasi dan negosiasi yang seluas-luasnya. Iya. Berbicara tentang komunikasi dan negosiasi sendiri nih Pak, ini apakah hanya tentang sebuah taktik dan karakter saja dalam bersama konsumen atau bersama networking atau jaringan atau bersama karyawan, atau tentang sebuah faktor karakter seperti empati dan kejujuran juga? Ya sebetulnya dalam bernegosiasi, dalam berkomunikasi itu harus kita dukung dengan karakter. Supaya negosiasi, komunikasi yang kita lakukan itu betul-betul mempunyai daya tarik. Kalau tidak memiliki daya tarik, bagaimana karyawan atau orang lain bisa merespon? Jadi yang namanya negosiasi dan komunikasi itu harus memiliki karakter. Karakter apa? Misalnya empati. Misalnya punya perhatian penuh terhadap karyawan. Jadi kalau begitu, kepemimpinan seorang manajer atau UMKM dalam berhubungan baik dengan karyawan bisa sukses. Itu termasuk juga dengan konsumen, termasuk juga dengan pesaing. Negosiasi, komunikasi yang punya karakter itu memang akan lebih menguntungkan semua pihak. Berarti negosiasi yang memiliki karakter, empati, dan kejujuran atau jujur ya Pak ya? Iya. Dan itu harus banget gitu dipunya gitu Pak, punya pemimpin yang rasanya seperti jadi itu gitu Pak. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan komunikasi yang baik, bernegosiasi yang baik, kalau karakter kita itu hanya berpura-pura. Jadi kita itu memang harus ikhlas, harus jujur, harus punya perhatian, supaya mereka yang mendengarkan kita atau mereka yang mendapatkan wejangan-wejangan dari kita pun akan merespon dengan baik. Begitu. Betul. Oke, ini Pak, dalam pengambilan keputusan Pak, kan seorang pemimpin pasti akan dihadapkan dengan sebuah pengambilan keputusan. Namun Pak, banyak yang berpendapat bahwa dalam pengambilan keputusan ini nih, analisis data adalah kunci utama. Nah, namun apakah data dan analisis itu selalu dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang tepat dalam sebuah kepemimpinan Pak? Betul. Itu tergantung kepada situasi. Kalau situasi lingkungan eksternal boleh kita katakan certain, serba pasti, karena apa? Datanya itu tersedia. Berarti kita harus mengumpulkan data yang lengkap. Kalau data yang lengkap sudah kita dapatkan, kita akan menjadikan data itu sebagai instrumen untuk membuat keputusan. Contoh, bulan ini ternyata permintaan terhadap satu barang, misalnya fashion, cukup banyak. Data kan, berarti kita akan membuat keputusan memproduksi harus lebih banyak daripada hari-hari biasa. Itu keputusan. Tapi kalau kondisinya punya resiko 50% kita bisa prediksi, 50% kita tidak bisa memprediksi. Jadi ada probabilitas, ada kemungkinan-kemungkinan. Itu jelas seorang pemimpin butuh intuisi.
Data ada walaupun 50% tapi dia butuh intuisi atau pengalaman. Nah, di sini peranan penting intuisi atau pengalaman barangkali bisa kita katakan lebih besar. Kenapa? Karena datanya memang kurang. Apalagi misalnya uncertainty. Sama sekali kondisi lingkungan eksternal itu unpredictable. Bagaimana Bapak saya harus membuat keputusan? Data tidak ada. Intuisi pun barangkali tidak begitu bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Mohon kepada Allah. Kan kita juga disuruh untuk istikharah. Betul. Istikharah itu ketika kita memilih tanpa data yang lengkap atau bahkan unpredictable. Jadi kita harus rajin bertanya kepada Allah. Ya Allah, aku harus membuat keputusan. Tapi aku tidak mendapatkan dukungan data secuil pun. Betul. Nanti ada akan ilham. Ada akan intuisi. Baru di situ kita harus berani membuat keputusan. Itu pertolongan Allah. Masya Allah. Tapi tidak mudah gitu ya Pak kita memutuskan berdasarkan intuisi. Seperti kan kalau kita by data, seperti kita tuh dihadapkan nanti seringkali dalam sebuah kepemimpinan dihadapkan dengan diharuskan pengambilan keputusan yang waktunya mepet gitu Pak. Iya. Nah, cara kita supaya tidak salah dalam pengambilan keputusan, kalau melalui data kan kita bisa mengolah dulu data tuh cari. Tapi ketika kita dihadapkan dengan keputusan yang harus secepat mungkin supaya gak salah itu seperti apa gitu? Nah, itu tinggal tergantung kepada pengambil keputusan. Apakah membuat keputusan atau tidak membuat keputusan? Kenapa? Tergantung karakter pemimpin yang tidak mau beresiko tentu akan menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau pemimpin yang tidak pernah mau mengambil resiko, dia selalu membuat keputusan by data. Tapi kalau tanpa data, dia tidak mau. Nah, di sini pengusaha itu harus hadir untuk mencoba mengambil keputusan dengan intuisi. Intuisi, insting. Makanya asah. Bagaimana Bapak supaya insting kita itu lebih tajam? Minta kepada Allah. Allah akan memberikan petunjuk. Disitulah barangkali keuntungan seorang pebisnis ketika orang-orang tidak mau mengambil keputusan, dia berani mengambil keputusan hanya mengandalkan insting. Lillahi ta'ala. Harus percaya kepada Allah. Tawakal gitu. Ketika kita udah usaha, ya jalan terus kita tawakal serahkan kepada Allah. Betul. Gitu. Tapi itu juga pasti setiap keputusannya itu harus mengacu kepada tujuan awalnya atau visi misinya. Betul gak sih Pak? Iya. Dalam ketika kita ini membuat keputusan, contoh ini Maya Pak ya. Misalnya kita itu harus mau membuat produk minimal yang berkualitas. Misalnya yang berkualitas, visinya itu berkualitas dengan produk-produk yang berkualitas. Tapi dalam satu waktu ada orderan yang banyak banget Pak. Banyak banget. Mau tidak mau hanya ada barang yang tersisa. Jadi kualitasnya itu lebih kurang dari yang seharusnya atau yang biasanya. Berarti mereka itu tidak mengikuti misinya atau visinya di awal untuk selalu memberikan produk yang berkualitas sama. Nah, balik lagi Pak. Banyak perusahaan besar yang mengklaim memiliki visi dan misi yang jelas. Namun, seringkali kesuksesan mereka itu kembali lagi pada eksekusi dan faktor eksternal. Contohnya kayak tadi, karena desakan-desakan lah Pak. Jadi Pak, apakah visi dan misi yang jelas ini benar-benar kunci utama dalam keberhasilan sebuah bisnis? Atau hanya sekedar formalitas dari sebuah perusahaan untuk presentasi branding diri kepada publik? Kalau menurut kacamata bisnis, visi dan misi itu menjadi sebuah panduan. Kalau panduan otomatis sukses atau tidak tergantung dari panduan. Eksekusi sehebat apapun kalau tidak mengacu kepada panduan, akhirnya kan berantakan. Betul. Jadi visi misi dalam sebuah bisnis menjadi sebuah ruh, sebuah penggerak untuk melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi jadikan misi itu dan visi itu bukan formalitas, tapi menjadi ruh perusahaan
yang harus kita capai. Iya. Kalau misalnya kita hanya sekedar menuliskan visi dan misi sebagai pajangan, buat apa? Karena misi dan visi itu menjadi ruh perusahaan. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan harus berpedoman kepada misi dan visi. Iya. Jadi usaha kita itu akan konsisten, tidak akan kemana-mana. Apa yang kita lakukan semuanya berdasarkan kepada pedoman misi dan visi. Iya. Nah begitu ya, tidak boleh Iya. kita menjadikan misi dan visi itu hanya sebagai formalitas saja. Tidak boleh. Jadi Tidak ada ruh. Padahal jadi misi dan visi itu ruh perusahaan. Oke. perusahaan Teh Anti, visi misi Iya. jadi sebagai arah ruang gerak pengirimnya. Betul. Cuma nih Teh Anti dan Bapak mungkin Pak, kan kalau kita nih sebagai kami, saya Teh Anti mungkin selaku di kelas sering Iya, ya. kali mendengar visi misi. Cuman mungkin Iya. sobat UMKM di rumah Pak belum mengerti apa sih visi itu, apa sih misi itu. Boleh Pak dijelaskan secara Iya, sederhana betul. gitu Ya, Pak. ya. Apa sih Ya visi mungkin misi? kalau kita ingin mendapatkan pemahaman misi dan visi secara sederhana, tinggal kita itu menjawab kalau misi, apa bisnis kita? Iya. Berarti misi itu mendeklarasikan bidang usaha yang akan kita masuki. Iya. Misalnya kita sebagai pengusaha penyamakan kulit. Penyamakan kulit itu kan misi. Iya. Kalau visi menjawab bisnis yang kita kelola ini ingin menjadi siapa atau seperti apa. Ada tujuan yang spesifik. Saya ingin menjadi pengusaha penyamak kulit di Kabupaten Garut nomor 1 karena kualitas tentu menjadi pilihan pertama saya. Iya. Tidak bisa kompromi, kualitas itu number 1. Nah itu sudah visi. Jadi kita akan membuat barang sesuai dengan kualitas seperti apa yang misi visi itu tuangkan. Iya. Jadi begitu ya. Jadi misi itu mendeklarasikan tentang apa sih pilihan usaha kita. Visi mendeklarasikan usaha kita ini harus punya prestasi. Betul. Begitu. Oke. Jadi visi dan misi ini harus diimplementasikan itu Betul. dengan tadi yang Bapak sampaikan seperti teman-teman UMKM. Berarti Pak kembali lagi nih mengenai kepemimpinan sebuah pemimpin yang berkualitas. Boleh dong Pak disampaikan kepada sobat UMKM secara jelasnya Pak, seorang pemimpin yang berkualitas itu seperti apa? Ya, seorang pemimpin yang berkualitas itu ketika orang-orang yang dipimpinnya itu jadi berkualitas. Karena itu, seorang pemimpin yang berkualitas, pertama, dia harus memiliki pengetahuan tentang semua kegiatan usaha itu. Kemudian juga selain pengetahuan, dia juga memang terampil karena dia punya basic, berpengalaman, dan juga punya insting yang kuat. Dengan demikian, pemimpin tentu akan berkualitas. Kenapa? Karena dia bisa mengarahkan, bisa mempengaruhi, bisa memotivasi sehingga karyawan-karyawan yang kita miliki itu berkualitas. Oke. Begitu. Siap Pak. Berarti kesimpulannya seorang pemimpin itu seperti apa sih Pak? Ya, seorang pemimpin itu harus mampu memerankan orang yang memang punya kemampuan tinggi dalam memotivasi karyawan sehingga karyawan itu berkemampuan tinggi juga. Begitu. Oke. Sekarang tadi kan di awal nih Teh Anti, kita tanya sobat UMKM. Sobat UMKM, tahu gak kepemimpinan apa? Nah sekarang kan sobat UMKM tadi jawab nih, kalau gak salah gitu ya. Gak tahu. Kedengaran Ya. Gak tahu. Sekarang setelah sudah dijelaskan sama Bapak Yusuf, kita tanya lagi sobat UMKM di rumah. Udah Gimana pada sobat tahu UMKM? belum? Pastinya sudah pada tahu dong Kang Anggi. Tadi juga sama Bapak sudah dijelaskan apa sih kepemimpinan itu dan seperti apa sih seorang pemimpin yang berkualitas itu ya Pak ya. Nah, balik lagi itu nanti ke sobat UMKM. Ketika sobat UMKM menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan kecil atau besar, ilmu pengetahuan dan kemampuan atau pengalaman itu sangat berpengaruh. Betul sekali. Dan
memang sangat penting gitu ya Teh Anti, Betul. terutama sobat UMKM tidak hanya memulai sebuah bisnis hanya memulai saja, tetapi Betul. ada ilmunya, ada yang harus dipersiapkannya gitu Betul. Teh Anti. Oke sobat UMKM di rumah, terima kasih Bapak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ketika sobat UMKM di rumah sudah menonton lagi secara kontinu nih Teh Anti, secara Betul, berturut-turut betul. pembahasan-pembahasan kita yang pastinya apa yang kita bahas itu pasti akan sangat bermanfaat dan Betul. sangat sistematis nih Teh Iya, iya, Anti. betul, betul. Betul banget Kang Anggi. Makanya sobat UMKM, apabila sobat UMKM ada yang ingin dibahas atau kurang dimengerti, boleh tanya aja di bawah ini di kolom komentar. Pasti kita selalu pantau dan akan selalu kita jawab. Apabila ada yang ingin dibahas mengenai episode-episode selanjutnya, boleh juga komen di bawah di kolom komentar, pasti akan kita Iya. nanti bahas Kang Anggi. Iya, boleh juga di-review gitu ya Teh Anti. Betul. Ketika sobat UMKM di rumah sedang menonton nih video-video sebelumnya, kok dari menit segini sampai ini nih ada yang kurang paham. Betul. Boleh ketika muncul lagi video yang baru ketika saat ini nih boleh ditanyakan juga. Betul. Min tolong dong bahas lagi atau jawab pertanyaan mengenai ini di video sebelumnya. Boleh juga gitu ya Teh Betul, Anti. betul Kang Anggi. Kita terbuka banget untuk sobat UMKM di rumah. Oke, terima kasih sobat UMKM. Dan jangan lupa tadi juga disampaikan oleh Teh Anti, tekan lonceng notifikasi dan subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship. Dan jangan lupa tadi kami tidak akan lupa mengingatkan kepada sobat UMKM yang ingin mengevaluasi, ingin memberikan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan pada akhirnya Teh Anti kita ucapkan Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.